Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati, NIM 18025 501 026, jurusan Sistem Informasi kelas A. Baik, di video kali ini saya akan mengulas dari mata kuliah perancangan sistem informasi yang dibawakan oleh dosen Muhammad Agus Eskom Mkom. Pada hari ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar sistem. Baik, yang pertama itu pengertian sistem. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling bekerja sama, berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Kemudian adapun konsep dasar sistem informasi yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tujuan sistem, batasan sistem, kemudian kontrol, input, kemudian proses, kemudian output, dan umpan balik. Adapun pengertian dari tujuan sistem ialah yaitu untuk membantu tugas yang dilakukan manusia, seperti contohnya membuat laporan untuk gaji para karyawan. Kemudian yang kedua yaitu pengertian dari batasan sistem. Yang dimaksud di sini adalah kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh komputer dalam pengolahan data karyawan atau tenaga manusia yang mengoperasikan komputer. Kemudian selanjutnya itu pengertian dari kontrol. Bagian kontrol terletak pada prosesor yang digunakan pada sebuah komputer. Kemudian adapun pengertian dari input. Input merupakan elemen sistem yang bertugas untuk memasukkan data pada sebuah komputer. Contohnya seperti mouse dan keyboard. Kemudian pengertian dari proses ialah merupakan elemen yang bertugas untuk mengolah data masukan yang dimasukkan melalui elemen input. Elemen input menjadi suatu informasi yang diinginkan atau menjadi lebih berguna. Contohnya seperti program pembuatan gaji para karyawan, maksudnya pengolahan data karyawan. Kemudian pengertian dari output merupakan elemen sistem yang bertugas untuk menampilkan hasil keluaran dari data yang telah diolah. Contohnya printer dan monitor. Kemudian yang terakhir ialah umpan balik. Elemen yang dimaksud ini ialah sistem komputer yang bertugas untuk mengevaluasi dan melihat kembali apakah program yang telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya seperti perawatan dan perbaikan program pengolahan data gaji karyawan. Adapun selanjutnya itu klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang
tidak bisa dilihat dengan secara langsung. Sistem ini dapat berupa ide-ide atau pemikiran. Kemudian pengertian sistem fisik ialah sistem yang bisa dilihat secara langsung menggunakan mata dan biasanya sering digunakan oleh manusia. Contohnya seperti sistem komputer. Kemudian sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah ialah sistem yang terjadi karena pengaruh alam. Kemudian sistem buatan adalah sistem yang dirancang dan dibuat oleh manusia. Kemudian sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem tertutup ialah sistem yang tidak berhubungan dengan bagian luar sistem. Sedangkan sistem tertutup ialah sistem yang berhubungan dengan bagian luar sistem. Baik, adapun selanjutnya yaitu analisis sistem. Analisis sistem di sini ialah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menganalisa sebuah sistem. Analisis tersebut mempelajari tentang masalah-masalah yang timbul, kemudian menentukan kekurangan-kekurangan apa saja yang dibutuhkan oleh pemakai sistem. Kemudian adapun tugas dari analisis sistem ialah mengumpulkan dan menganalisa segala dokumen-dokumen, file-file dan formulir-formulir yang telah digunakan pada sistem yang telah berjalan. Kemudian menyusun laporan dari sistem yang telah berjalan, kemudian mengevaluasi kekurangan apa saja pada sistem, kemudian merancang perbaikan-perbaikan pada sistem dan membuat sistem baru. Tugas selanjutnya itu menganalisa dan menyusun perkiraan biaya yang dibutuhkan. Kemudian tugas analisis yang selanjutnya ialah mengawasi segala kegiatan yang berjalan, terutama berkaitan dengan pembuatan sistem baru. Sekian dari video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.